Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Melanjutkan dari apa yang sudah diambil sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah terkait dengan urutan mengi'rab sebuah kata. Kemarin sudah mengi'rab cara-cara mengi'rab kata mu'rab. Apa itu kata mu'rab? Kata yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Kata yang kemudian mau mengikuti aturan mahal. Bahwasanya kalau misalnya dia rafa harus menggunakan dhammah, kalau nasab harus menggunakan fathah, kalau misalnya jar harus menggunakan kasrah, dan kalau jazm harus menggunakan sukun. Kata yang bisa menerima aturan tersebut namanya adalah kata mu'rab. Yang kemudian kalau mengi'rabnya atau untuk menulis i'rabnya urutannya adalah dimulai dari mauqi', misal fa'ilun, kemudian mahal yaitu marfu'un, wa kemudian alamahnya wa alamatu rafihi adh-dhammah. Kan seperti itu. Nah, oke. Contoh al-mu'rab misal nah, katabtu ad-darsa. Maka ad-dars ini adalah mu'rab karena bisa berubah menjadi ad-darsa, ad-darsi, ad-darsu. Gimana cara mengi'rabnya atau menulis spesifikasi dari kata ini atau biodata untuk kata ini? Apa ya ad-dars ini dalam sebuah kalimat katabtu ad-darsa menjadi sebagai apa? Mauqi'nya adalah maf'ulun bihi, yaitu objek. Ad-darsa itu adalah sebagai objek, dan objek itu mahalnya atau daerahnya adalah mansub. Dan karena ad-darsa ini bisa mengikuti aturan, maka wa alamatu dan tanda bahwasanya dia itu memang berada di dalam daerah nasab dan mau mengikuti aturan nasab adalah wa alamatu nasbihi al-fathah. Oke. Wa alamatu nasbihi al-fathah, seperti itu. Ini adalah kata mu'rab. Bagaimana kasusnya dengan kata mabni? Kalau mabni berarti adalah kata yang tidak mau mengikuti aturan mahal. Ketika mahal rafa, ketika dia berada di rafa, maka tidak mau menggunakan dhammah, nasab tidak pakai fathah, kasrah tidak, jar tidak menggunakan kasrah, dan jazm tidak menggunakan sukun. Itu mabni. Contoh mabni di dalam kalimat katabtu darsa adalah kata tu. Tu akan selamanya menjadi tu untuk menunjukkan aku, dan tidak mungkin aku berubah menjadi ti, dan tidak mungkin berubah menjadi ta ataupun sukun. Tidak mungkin. Untuk menunjukkan kata aku maka akan selamanya tu. Nah, dikarenakan dia mabni, maka urutan i'rabnya adalah kebalikan dari mu'rab. Jika yang tadinya adalah maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbi al-fathah, mauqi', mahal, kemudian alamah, maka untuk mabninya kemarin kita sudah bahas, yaitu diawali dengan jenisnya. Tu berjenis dhamir, baris yang terlihat dan tersambung dengan kata sebelumnya, dhamirun barizun muttasil. Setelah jenisnya kemudian baru alamahnya, mabniyun ala adh-dhamm. Tu wa fi mahalli, daerahnya adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maksudnya adalah jika dalam mu'rab mauqi'nya itu maf'ul bihi berada di awal, kenapa fi mahalli nasbin ini? Salah. Tu adalah fa'il fi mahalli raf'in fa'ilun. Kita lihat bedanya. Mu'rab itu mauqi'nya berada di awal, sementara mabni mauqi'nya berada di belakang. Mu'rab itu mahalnya ketika dia di mahal nasab maka kita bilangnya mansub. Dan sementara mabni jika dia berada di mahal nasab kita bilangnya bukan mansub tapi fi mahalli nasbin.
Tu di sini kasusnya adalah karena sebagai fa'il, makanya atau maka mahalnya fa'il adalah rafa. Kita bilang fi mahalli raf'in. Sementara kalau yang di ad-dars mahalnya adalah nasab, kita bilang fi mansub. Kalau mabni kita bilangnya fi mahalli raf'in. Okay. Berikutnya, alamatun nasbihi al-fathah. Ini adalah istilah untuk mu'rab. Berbeda halnya dengan mabni. Mabni kita tidak mengatakan wa alamatu nasbihi, wa alamatu raf'ihi, wa alamatu jarri, tidak. Melainkan kita bilangnya mabniyun ala. Mabniyun ala. Kenapa seperti itu? Karena mabni yaitu konsisten, dia baku, tidak mungkin mempunyai alamah yang berubah-ubah. Kita cukup mengatakan mabniyun ala, dia baku pada harokat. Mabniyun ala dhamm berarti akan selamanya dhamm. Maksudnya seperti itu. Berbeda dengan mu'rab wa alamatun nasbi al-fathah, ini untuk menunjukkan bahwasanya mu'rab tersebut alamah pada daerah nasabnya menggunakan fathah, dan nanti ketika dia berbeda di daerah rafa maka menggunakan dhammah. Ini hanya sebatas review saja, belum masuk pelajarannya. Nah, yang sekarang yang apa? Ini review dari sebelumnya. Adapun yang sekarang adalah ini. Mari kita lihat pada i'rab mabni. Jika kalian melihatnya, tu diawali dengan kata dhamirun barizun muttasilun. Ini namanya adalah jenis mabninya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengetahui jenis-jenis mabni? Bagaimana mengetahui jenis-jenis mabni? Jenis-jenis mabni itu ada 14, dan itu yang akan kita kenali satu persatu dalam pembahasan atau dalam pertemuan ini. Bismillah, mari kita berdoa sekali lagi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga kita difahamkan nahu untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan semakin faham lagi dan lebih dapat mendalami agama Islam, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dan ketika kita salat dan semacamnya. Oke. Apa yang akan kita bahas? Sekali lagi, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah jenis-jenis mabni. Jenis-jenis mabni yang akan diisi di dalam i'rab di awal ini, di awal i'rab. Jenis-jenis mabni kita itu harus mengetahuinya untuk bisa mengisinya di dalam awalan i'rab. Contoh dhamirun barizun muttasil. Ini adalah jenis mabni. Oke. Jika nanti ada kekurang fahaman, silahkan tanyakan lewat chat, atau kalian bisa minta untuk Zoom. Bisa. Tinggal tentukan waktunya, kita sepakati waktunya, kemudian nanti kita latihan lewat Zoom bisa, atau bertanya lewat Zoom. Dan apabila ini terlalu cepat penjelasannya, silahkan di pause, kemudian difahamin sedikit demi sedikit, bisa diulang lagi dan diulang lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita hapus. Jenis-jenis mabni. Jenis-jenis mabni itu totalnya sebenarnya ada 16. Totalnya ada 16. Yang 16 jenis tersebut sebenarnya bisa kok dibuat di dalam satu kalimat, dikumpulkan dalam satu kalimat biar mudah dihafal. Kalau kita ngafalin satu persatu tanpa ada pengelompokan, tanpa ada arah atau tanpa ada susunan yang jelas, kadang kita akan mudah untuk lupa. Nah, di sini atau di buku kalian juga sebenarnya sudah ada contoh kalimat di mana kalimat tersebut menggabungkan semua jenis mabni kecuali 2. Maksudnya adalah di sini di dalam kalimat yang ada di layar ini ada 14 jenis mabni. Totalnya kan 16. Tapi ini ada 14, masih kurang 2. Ini ada 14 jenis mabni dan itu yang akan kita bahas. Yuk, mari kita lihat satu persatu. Kalimat ini berbunyi, ya akhu, mata ra'aita dzalika sibawaihi amamu qul hayya man ladzi 'inda ahada 'asyara. Wahai saudaraku, mata kapanpun ra'aita kamu melihat dzalika sibawaih. Sibawaih itu nama orang. Amamu berada di depan, kul katakan padanya hayya man ladzi 'inda ahada asyara.
Ayolah, apa yang ada di dalam angka 11? Oke, mungkin ini agak aneh artinya, tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan murni kalimat, melainkan hanya untuk menggabungkan semua jenis mabni. Kita lihat yang pertama adalah ya. Jenis apakah ini? Jenis mabni apakah ini? Oh ya, sebelumnya. Mengapa mungkin ada yang nanya nih, kenapa kita harus mengenali jenis mabni gitu? Bukan yang mu'rab. Apakah mu'rab ada jenisnya? Kita jawab tidak ada jenisnya. Mu'rab secara umum tidak ada jenisnya. Mu'rab itu berjenis hanya ketika alamahnya alamah ganti atau palsu atau wakil yang kalian pelajarin di dalam kalimat lam yara dzulqarnainil muslimina wal muslimati yakhrujuna min masajida. Silahkan dirujuk kembali. Nah, kenapa kemudian kita harus mengenali jenis mabni? Karena satu, itu memang akan diisikan ke dalam i'rab. Yang kedua adalah mabni itu jenisnya lebih sedikit daripada mu'rab. Afwan, bukan jenisnya. Mabni jumlahnya lebih sedikit daripada mu'rab. Mabni jumlahnya lebih sedikit daripada kata mu'rab total di dalam kosakata dalam bahasa Arab. Nah, maka selayaknya ya kita mengenali yang lebih sedikit. Di dalam mengi'rab sebuah kata akan lebih menyusahkan kalau kita menghafal banyak kata mu'rab daripada menghafal mabni. Kalau kita hafal mabni yang sedikit tersebut, maka yang selain mabni adalah mu'rab. Jika kita hafal misalnya mabninya total kosakata ada 10, mabninya ada 3, mu'rabnya ada 7. Lebih enak mana? Menghafal mu'rab 7 ini, 7 kata mu'rab, atau menghafal 3 kata mabni? Otomatis lebih enak menghafal 3 kata mabni. Kenapa lebih enak? Kalau kita sudah tahu 3 kata mabni, berarti kan sisanya itu dianggap sebagai mu'rab. Nanti ngi'rabnya dengan cara mu'rab, nanti seperti itu. Nah, makanya itulah akan lebih gampang kalau kita menghafal yang mabni. Selain jenisnya juga kita harus mengetahuinya, maka dua-duanya harus kita kuasain. Oke, yang pertama adalah ya. Berjenis apakah ya ini? Ya itu jenisnya adalah, kalian mungkin sudah tahu semuanya, ya itu adalah harfun. Yang pertama adalah harfun. Semua harfun tanpa terkecuali, semua harfun adalah mabni. Dan semua harfun itu la mahal, tidak mempunyai mahal. Ketika dibilang tidak mempunyai mahal, berarti kita tidak bisa bilang dia marfu', mansub, majrur, mazum. Tidak pula kita bilang fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, jarin atau jazm, karena memang tidak ada mahalnya sama sekali. Nah, kalau kita tahu jenis harfunnya, silahkan ditulis. Misal ini adalah harfun nida, silahkan tulis harfun nida atau huruf panggilan. Antum tahu itu adalah harfu jar, silahkan tulis harfu jar. Antum tahunya itu adalah harfu taukid, dia bilang harfu taukid. Oke, yang pertama adalah harfun, dan ini adalah sebuah jenis mu'rab. Gimana cara mengi'rab harfun? Kita tulis jenisnya. Harfun misal ya berarti harfu nida, huruf panggilan. Harfu nidain. Yuk, tadi urutannya gimana ya? Masih ingat? Diawali dari jenisnya, kemudian alamah, mahal, baru mauqi'. Harfu nidain, alamahnya harokat akhirnya apa? Ya, harfu nidain mabniyun ala as-sukun, titik. Jenisnya adalah harfun. Ya, ini adalah harfun. Contoh i'rabnya adalah harfu nida mabniyun ala sukun. Apakah kita lanjut dengan mahal? Tidak. Kenapa tidak? Karena harfun tidak punya mahal. Kalau antum mau menulis seperti ini boleh, la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya mahal sama sekali.
Kalau tidak punya mahal berarti tidak punya mauqi'. Tidak ada mahal, tidak ada mauqi'nya. Oke, ini ya. Mungkin kita bakal ngambil beberapa saja yang paling sering kepake dalam kalimat ya ini ya aku ini. Berikutnya. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, kalau antum lihat i'rab harf, gimana cara mengi'rabnya? Harfu nida. Ini adalah jenisnya. Mabniun ala sukun. Ini warna mabniun ala sukun, itu adalah alamahnya. La mahalla lahu minal i'rab. Bagaimana dengan kata mabni yang lainnya? Kata mabni yang lainnya berikutnya adalah akhu, nomor 2. Apakah ini akhu? Akhu itu adalah jenisnya bernama nakirah maqsudah. Perhatikan, nakirah maqsudah. Nakiratun maqsudatun. Apa yang dimaksud dengan nakiratun maqsudah? Nakirah maqsudah itu adalah kata nakirah, ya kata yang belum dikenal, maqsudah tapi dituju atau dimaksud untuk diajak ngomong. Nakirah maqsudah. Kamu belum mengenal orangnya, tapi kamu memang sengaja ingin berbicara kepadanya. Namanya adalah nakirah maqsudah. Nah, nakirah maqsudah itu hanya ada dalam sebuah panggilan umumnya. Dan nakirah maqsudah itu adalah jenis mabninya. Jadi nanti kalau diminta untuk ngi'rab akhu, gimana ya akhu tuh? Kita tulis akhu adalah nakirah maqsudah. Sebelumnya nih, sebelum ngi'rab, sebenarnya mungkin belum terlalu paham dengan nakirah maqsudah. Apa sih ya ini? Oke, nakirah maqsudah itu kata belum dikenal atau kita belum mengenal kata yang kita ucapkan, tapi kita sudah pengen memang berniat untuk ngomong pada orang yang disampaikan dalam bentuk nakirah ini. Contoh gampangnya sih gini, misal ketika ada tukang bakso lewat, ada tukang siomay lewat ataupun yang lainnya lewat gitu, orang yang jualan lewat, kemudian kita panggil orangnya mas gitu, mas atau bang gitu. Nah, kata mas itu adalah sebuah nakirah. Kenapa nakirah? Karena kita ketika memanggilnya kita nggak kenal orangnya. Maksudah artinya adalah kita memang berniat untuk ngomong pada orang tersebut walaupun dipanggilnya dengan kata mas dan kita tidak mengenalnya. Jadi nakirah maksudah adalah ketika kita memanggil seseorang yang belum dikenal. Nakirah maksudah adalah ketika orang yang dipanggil itu ternyata belum dikenal oleh kita. Kita lagi ngantri, kemudian ada orang nyerobot, kita bilang, "Bu, antri dong, Bu." gitu. Kata Bu itu adalah nakirah maqsudah. Karena kita nggak kenal orangnya siapa gitu. Nakirah maqsudah. Oke. Ada di mana tadi nakirah maqsudah? Ada di dalam sebuah panggilan. I'rabnya gimana? Kita bilang nakirah maqsudah itu adalah jenisnya. Kemudian mabniun ala, tinggal dilihat saja, mabni itu lebih gampang daripada mu'rab. Untuk menentukan alamah mabni itu lebih gampang. Jadi tinggal dilihat harokat akhirnya dari kata mabni tersebut. Akhu, berarti akhirnya adalah, huruf akhirnya adalah kha, harokatnya adalah dhammah. Kita bilang mabniun ala dhamm. Dan semua nakirah maqsudah adalah dhamm. Kalau kita ingin memanggil orang dan orangnya belum dikenal, maka harokatnya berubah menjadi dhamm. Kalau manggil nama masuk ke dalam nakirah maqsudah enggak, manggil dengan nama orang gitu. Woi Ahmad gitu. Woi Musa, wahai Ibrahim gitu. Apakah itu nakirah maqsudah? Jawabannya tidak. Nakirah maqsudah itu seperti Mas, Mbak, Pak, Bu, Le, Kak dan semacamnya. Oke, mabniun ala dhamm fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai munada. Mari kita jelaskan. Nakirah maqsudah kan memangnya adanya kan di dalam sebuah panggilan.
fix. Nakirah maksudah ini jenis yang ada dalam sebuah panggilan. Mabniun 'ala dhamm ini sama kayak sebelumnya, mabniun 'ala sukun. Mabni maksudnya adalah alamahnya. Fi mahallin nasbin ini adalah mahalnya. Fi mahalli nasbin. Sebagai apa ya? Sebagai munada. Maksudnya adalah nakirah maksudah itu akhu jenisnya adalah nakirah maksudah. Dia konsisten dengan harokat dhammah, berada di dalam daerah berada di dalam daerah nasab karena sebagai munada. Satu, oke. Udah berapa menit? Kita ambil lagi. Setelah ya harfun akhu nakirah maksudah, apakah ada yang lainnya? Tentu masih ada 14 kurangi 2, masih ada 12. Berikutnya adalah kata mata. Mata. Apa ini mata? Mata bukanlah isim istifham melainkan ismu syartin. Ismu syartin. Apa itu ismu syart? Isim syart adalah kata yang digunakan untuk membuat syarat. Biasanya lafaz-lafaznya adalah apapun, siapapun, bagaimanapun, dimanapun kamu berada, bertakwalah misalnya. Ya kata apapun, dimanapun, bagaimanapun dan semacamnya itu kan kata untuk membuat sebuah persyaratan yang datang setelah kata tersebut. Gimana cara ngi'rabnya? Cara ngi'rabnya ya sama kayak mabni yang sebelum-sebelumnya. Kita bilang mata adalah ismu syartin. Kemudian mabniun ala mata. Apa harokat akhirnya? Sukun. Mabniun ala sukun. Fi mahalli apa ya? Mata ini. Dikarenakan mata di dalam kalimat ini mata ra'aita dzalika sibawai berada di awal kalimat, maka kita bilang mata karena menunjukkan waktu. Kita bilang mata adalah atau kapanpun adalah sebuah dzarfun. Dan kalau dia dzarfun bisanya jadinya khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Jika bingung kenapa ini khobar dan semacamnya, cukup nyantai saja karena pembahasan terkait dengan syartiyah akan ada setelah ini atau mungkin di semester 2. Untuk kalimat syarat akan dibahas sendiri. Astagfirullahaladzim. Mana ini? Warna apa ya? Ungu. Okay. Mata adalah sebuah ismu syart. Dia selalu menggunakan sukun, berada di daerah rafa karena sebagai khobar. Mata ra'aita. Khobar atau mubtada? Khobar atau mubtada ya? Mata ra'aita dzalika sibawai. Astaghfirullahaladzim. Oke, lebih cocok mubtada. Bisa aja khobar, bisa mubtada lebih cocok. Mata ra'aita. Oke, kita mengenal jenis mabni yang pertama adalah harfun, mabni kedua adalah nakirah maksudah, mabni ketiga adalah ismu syartin. Mabni keempat apa ya? Mabni keempat itu adalah nomor 4 ro'a. Tahu dong ro'a? Ro'a itu adalah fi'lun madhin. Oke, ini menarik. Karena yang namanya fi'il mudhari, fi'il madhi dan fi'il amr itu kan sebenarnya juga mauqi' ya, atau posisi kata. Posisi katanya apa nih? Misal posisi katanya adalah fi'il, dulu di kelas 10 kan gitu. Dan sekarang kita tambahin fi'il madhi dan fi'il amr itu sekalipun dia adalah sebuah mauqi' tapi dia juga menjadi jenis dari kata tersebut. Jadi jenis mabninya juga fi'il madhi, mauqi'nya juga fi'il madhi. Jenis mabninya adalah
fi'lu amrin, kemudian mauqi'nya juga fi'lu amrin. Dan karena double maka kita nggak perlu mengucapkan mauqi'nya gitu. Tidak perlu mengucapkan mauqi'nya sama sekali karena sudah ditulis di awal di jenisnya. Misal ro'a jadi apa ya? Fi'lun madhi. Ini memang jenisnya itu fi'lu madhi. Mabniun ala ro'a, mabniun ra'aitu mabniun ala sukun. Fi mahal, apakah punya mahal? Tidak ada. Fi'il madhi dan fi'il amr tidak ada mahalnya, jadi tidak perlu ditulis. Maka dari itu nggak perlu nulis mauqi'nya. Nggak ada mahalnya, nggak perlu nulis mauqi'nya sama sekali. Oke. Fi'lu madhi. La. Oke. Wabni ala sukun. Mana hijaunya? Ini. Okay. Oke. Kita punya harfun, ada nakirah maqsudah, ada ismu syartin, ada fi'il madhi, kemudian ada ta, dzalika, sibawai dan amam, alladhi. Oke. Berikutnya setelah ada fi'il madhi, kemudian ada ta. Apakah jenis dari ta? Ayo. Ta apa ya? Ta ini jenisnya adalah dhamirun barizun muttasil. Cara i'rabnya dhamirun barizun muttasil. Mabniun ala ra'aita, mabniun ala fathi. Apakah punya mahal? Punya, karena ta itu adalah fa'il, berarti fi mahalli raf'in, sebagai fa'il. Ta adalah sebuah dhamir yang tersambung muttasil wa barizun dan terlihat. Mabniun 'alal fathi berarti dia selalu konsisten dengan huruf fathah. Fi mahalli raf'in, dia berada di mahal tertentu, yaitu mahal raf'in. Mahal pakainya ini. Sebagai apa fi mahalli raf'innya? Dia sebagai fa'il. Pakai apa ini warnanya? Oke. Teman-temannya ta, tuti, tuma, tum, tuna dan semacamnya. Oke, lanjut. Habis ra'aita dzalika. Dzalika. Jenisnya apa ya? Jenisnya adalah ismul isyarah. I'rabnya gimana? Idza ra'aita dzalika wa maf'ul. Kita pengen bilang dzalika itu maf'ul bihi. Apakah langsung tulis maf'ul bihi? Tidak. Karena dia itu mabni, berarti urutannya ya ismul isyarah mabniun ala dzalika, dzalik ala al-fathi. Fi mahalli apa ya? Dzalika. Tadi kan bilangnya maf'ul, berarti fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Isim isyarah. Ini jenisnya isim isyarah. Kemudian mabniun 'alal fathi, ini hijau. Fi mahalli nasbin, ini orange. Maf'ulun bihi, ini adalah mana? Fi mahal nasbin. Nah. Oke, dzalika, dzalikuma, dzalikum dan semacamnya. Berikutnya adalah mana? Dzalika sibawaihi amamu. Kul hayya. Kul sama ma sama alladhi. Oke. Ada 14, berarti kita ambil 6 ya. Ini yang terakhir. Ra'aita dzalika sibawaihi. Sibawaihi.
Jenisnya apa itu sibawaihi? Sibawaihi itu adalah makhtumun bi wai. Makhtumun bi wai. Apa ya maksudnya? Sibawaihi adalah kata atau nama yang diakhiri dengan wai. Kalau ada orang yang bernama sesuatu misal tapi akhirnya adalah wai, maka dia mabni. Jenis mabninya apa? Ya makhtum bi wai itu tadi. Contoh i'rab makhtumun biwai. Biwai mabniun ala. Setiap yang makhtum biwai itu mabniun ala kasri fi mahalli dzalika sibawai dzalika fi mahallin nasbin sebagai badal. Jadi makhtumun biwai ini adalah sama kayak ismi isyarah, dhamir dan fi'il madhi. Makhtumun bi wai. Berikutnya salah. Yang sini dong. Oke, ini mabniun 'alal kasri yang hijau. Fi mahallin nasbin yang oranye. Badal yang ini. Oke. Jadi ini ada jenis-jenis mabni ya. Kita ambil ya harfun akhu nakira maqsudah mata ismu syartin ra'a fi'lu madin ta dhamir bariz muttasil dzalika ismul isyarah sibawaih makhtumun bi wai. Yang tidak ada mahalnya adalah apa tadi? Harfun sama fi'lu madin. Harfun sama fi'il madhi, tidak ada mahalnya sama sekali. Enggak ada mahal berarti tidak perlu menyebutkan mauqi'nya. Tidak perlu menyebutkan mauqi'nya. Oke. Semoga bisa difahami. Silakan bertanya lewat chat WA. Perkenalkan dengan namanya siapa, kelas berapa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.